Halo guys, welcome back to our podcast Cerita Yuk bareng sama aku lagi nih, Ana. Oke deh, minggu ini kita bakal bahas tentang kisah cinta pertama kita nih. Seperti biasa, untuk ngebahas hal-hal yang menarik gini, kita selalu kedatangan guest-guest yang menarik juga nih. Namanya Cynthia. Halo Cynthia, welcome to our podcast. Hai Ana. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini, ngapain aja nih? Paling kesibukannya kuliah online aja sih sampai bosen. Udah semester akhir dan malahan di semester akhir ini nggak dapet apa-apa aja gitu di kuliah. Soalnya udah fokus skripsi ya. Oke deh, first question, Cynthia. Menurut kamu apa sih arti cinta pertama itu? Menurut gue tuh cinta pertama itu di saat kita udah ngejalin hubungan sama orang gitu kan, nyaman sama dia, bahkan tuh kalau nggak ada dia aja tuh kangen. Kita tuh kayak saat orang nanya sama kita kenapa sih lu cinta sama dia tuh, lu nggak bisa jawab aja nih karena gue cinta gitu. Kayak buta. Buta, berarti sama aja bego kali ya. Tadi kan kamu membahas ketika kita tuh berhubungan. Jadi maksud kamu apakah cinta pertama itu adalah pacar pertama? Belum tentu. Kalau misalnya pacar pertama mungkin bisa aja kita iseng kan ya. Misalnya kayak aduh gue bosen nih cari dia pacar gitu. Terus habis itu nanti lama-lama males banget pacaran sama dia, nggak cocok, udah tinggalin gitu kan, kayak nggak ada. Iya sih, benar ada juga effort sih. aja pacaran sama dia. Oh iya, jadi maksud kamu hubungan di sini maksudnya tapi harus dalam konteks berpacaran gitu. Iya, karena menurut gue kalau kita udah cinta sama orang kan berarti kita udah tahu dia tuh orangnya gimana, kita bisa nerima kekurangannya dia, itu kan namanya cinta kan. Kalau cuman suka gitu kan jatuhnya kagum nggak sih? Iya sih, bisa jadi juga sih. Tapi kan memang sebenarnya basically itu ada perbedaan, ada borderline antara suka, kagum sama cinta. Nah, kalau menurut sebenarnya aku setuju banget sama yang tadi kamu bilang, ketika kita tuh berbicara seseorang mencintai orang lain itu berarti ada satu efforts gitu kan, dan bukan cuma satu, tapi itu banyak kan effortsnya kan. Gimana caranya kita tuh bisa istilahnya nunjukin bahwa kita tuh care banget sama orang itu gitu kan. Itu yang disebut dengan cinta. Cuman aku melihat bahwa cinta pertama itu tuh nggak harus datang pada saat kita tuh ada dalam satu hubungan gitu. Karena ketika kita bilang bahwa kita cinta sama seseorang itu nggak harus selalu ada mutual. Oh berarti nggak harus mutual terbalaskan respon. Nah gitu. betul, iya. Makanya terbalaskan. kenapa ada kalimat yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Kayak aku pribadi, cinta pertama aku sifatnya cinta bertepuk di sebelah tangan gitu. Jadi kayak aku sama cinta pertama aku itu nggak jadian, bahkan sampai sekarang aku suka sama dia, aku cinta gitu sama dia, tapi ya sampai sekarang aku nggak jadian sama dia. Boleh gitu. kasih tahu nggak tuh namanya? Jangan dulu sama nanti aja gitu. Itu internal aja gitu kan. Nggak tahu dia dengar kayak gitu. Iya makanya gue, jangan. Gitu kan. Jadi ya aku setuju banget sebenarnya sama pandangan Cynthia sendiri. Cuman balik lagi mungkin perbedaannya itu ketika Cynthia itu merasa bahwa ya cinta pertama itu muncul dalam satu hubungan, selama itu tuh bukan di dalam satu hubungan ya itu cuman suka biasa gitu ya, atau enggak kagum gitu ya, lebih dari suka itu ya berarti kagum. Nah tapi kalau aku sendiri merasa bahwa ya suka bisa ya beda sendiri aja, suka ya suka, kayak aku suka sama Ji Changwook gitu, aku suka sama BTS, Jungkook Oppa gitu kan, atau aku juga pas waktu kuliah suka sama senior aku, tapi ya tetap cinta aku tetap sama cowok yang waktu aku pertama kali ketemu waktu SMA gitu. Nah jadi gimana nih menurut kalian para heroes pendengar di luar sana, kalau pendapat kalian sendiri kayak gimana, cinta pertama itu tuh emang bener kayak dalam satu hubungan baru itu bisa dikatakan satu cinta pertama, atau ya memang gak jadi pun ya itu tetap bisa dibilang cinta pertama? Oke, itu kembali lagi ya ke masing-masing ya. Nah tapi aku mau denger dong sedikit kisah tentang cinta pertama kamu. Oh, cinta pertama kamu tuh siapa sih? Terus kapan pertama kali ngerasain cinta pertama? Kalau misalnya dibilang cinta pertama yang tadi tuh yang gak harus berhubungan sih ada ya, waktu dulu pas zaman SMP. Kayaknya kalau misalnya tanpa harus dikasih tahu nama, kayaknya teman-teman SMP gue udah tahu deh. Oh karena udah ini banget ya. Kayaknya mereka udah tahu Cynthia tuh sukanya sama siapa di SMP. Tapi kenapa kamu merasa bahwa oh ya I am falling in love with him kayak? Karena tuh gue merasa ada yang spesial aja gitu dari dia, kayak martabak ya, aku juga nanti mikir gitu. Iya, jadi tuh dia spesial aja gitu. Dia pendiam, anaknya gue tuh suka banget cowok-cowok yang pendiam, cuek gitu. Penasaran kali sama dia jadinya. Oh betul ya, bener. Nah itu tuh gue juga tuh jadi suka sama dia. Terus habis itu, nah itu kan suka tuh. Iya. Kenapa gue bisa bilang gue cinta sama dia? Dia tuh pernah pulang, itu gue ikutin di belakang. terus dia nanya nih sama gue gini,
lu mau kemana? Karena arah rumah gue bukan ke situ kan. Terus gue bilang aja ke perpustakaan, padahal gue nggak tahu gue mau kemana. Terus abis itu dia turun nih, gue ikutin sampai belakang, gue tanyain tukang ojek namanya yang ini rumahnya di mana ya gitu, Oh my saking kayak gitu. God. Dan bahkan nih ya, gue tuh nggak pernah ngobrol sama dia nih ya. Itu tuh cara cari ngobrolnya tau nggak caranya gimana? Ini unik banget sih menurut gue. Gimana? Itu tuh Gue pengen tahu effort tuh kayak gimana. itu tuh gue nyari orang yang nggak disukain sama dia, ya kan? Terus abis itu dia lagi di balkon nih ngeliatin orang yang nggak disukain sama dia. Gue omongin aja tuh orang, padahal gue nggak tahu ya kan, gue nggak tahu nih kejelekan dia orang. Gue bilang aja, ih gue nggak suka banget sama yang itu ya, supaya demi ngobrol sama dia dong. Jadi gara-gara kamu tahu dia nggak suka sama si A, terus habis itu kamu tiba-tiba ngegibahin si A sama dia hanya demi untuk ada percakapan luar biasa. Luar biasa bodohnya. Luar biasa. Tapi kan cinta. Iya, berkorban. Oke. Dan dari situ kamu makanya bisa menyimpulkan bahwa itulah cinta pertama kamu kalau misalnya memang memakai bahasan yang tadi aku bilang ya. Nggak harus pacaran. Iya, nggak harus pacaran ya. Tapi lebih daripada itu ada nggak sih efforts kamu kayak pernah nggak sih kamu tuh ngasih dia sesuatu kayak bunga, coklat atau Enggak apa sih, sampai soalnya banyak yang ngasih. Oh Jadi gue iya. kayak ya udah deh gue berarti bisa ngasih. berarti dia kayak bintang di sekolah gitu. Gak bintang banget sih. Di kelas lah ya, bintang minimal di kelas. Mungkin kali ya. Loh kamu Biasa aja, anaknya biasa tapi aja. soalnya tadi kamu bilang bahwa banyak yang suka sama dia gitu. Iya, dan cantik-cantik. Tapi gak Itu udah termasuk gak sebanyak itu sih. Tapi berarti at least kalau semua orang nanya kayak gitu kan gitu. Tahu. Ya udah ya berarti dia terkenal. Iya kali ya. Oh, iya. Kayaknya gue gak terkenal sampai gue gak tau dia terkenal. Terus habis itu berapa lama sukanya sama dia? Jadian gak sih lo jadian sama dia? Enggak lah. Kayak udah pasrah aja. Kok kayaknya bangga ya ngomong gak jadiannya? Enggak. Oh enggak. Enggak, malah kan dari SMP kan udah kayak suka, nunjukin suka, dan bahkan sampai satu sekolah juga tahu suka kan. Udah nih lulus SMP kan, gak satu SMA sayangnya. Akhirnya gue masuk SMA, dulu tuh dia tuh mau Masih masuk suka? SMA yang sama kayak gue, cuman dia ketolak. Gue sedih banget, dia yang ketolak, gue yang sedih. Kamu suka sama dia dari kelas 7 ya? Dari kelas 7. Oh berarti udah 3 tahun lebih ya itu ya. Terus Oke, SMA juga tetap masih suka nanyain teman-teman gue gitu kan. Tiba-tiba jadinya sama temen satu SMA gue. Terus gue diledekin gitu karena teman-teman SMP gue tuh rata-rata banyak yang masuk di Yang SMA gue SMA ini. itu, oke. Kayak, ya sih Tia kalah lo kalah. Kayak itu cukup miris sih sebenarnya. Terus setelah kamu tahu dia udah jadian sama Kayaknya lu juga cukup miris. Iya sebenarnya. Kok kamu kayak nggak pengen ini ya kalah ya? Kayak pengen suka tahu orang tuh lebih menderita gitu ya. Itu mau kayak pertanyaan aku. Setelah tahu dia tuh punya cewek yang satu SMA sama kamu, respon kamu kayak gimana? Sakit hati sih. Iya itu udah pasti sih. Iya, Tapi kayak maksudnya nangis aja. dan masih suka nggak pada saat itu atau kayak Masih. kira-kira nih berapa lama? Pas gue udah punya pacar SMA deh, kelas 2. Itu kelas 2. Oh, berarti 4,5 tahun lah ya, 4,5 atau 5 tahun lah ya suka sama dia dan Tapi tak setelah gue terbalaskan. putus dari pacar SMA gue, masih suka. Apalagi waktu itu ada bukber kan. Effort banget gue ikut bukber. Soalnya gue tuh tipe orang yang malas banget bukber gitu gak sih. Aduh uang gue udah habis lagi nih. Terus tiba-tiba teman SMP, ini cuma satu kelas doang. Ini nih yang menarik nih dari cerita kamu. Berarti terbukti dong bahwa sebenarnya cinta pertama itu nggak harus selalu pacar pertama. Karena itu kan pacar pertama kamu kan yang SMA kan kelas 2 kan. Berarti terbukti lagi, makin terbukti nih. Berarti kamu sebelum ketemu sama si cowok itu juga atau selama suka sama si cowok itu juga kamu pacaran juga gitu kan. Tapi ya kamu tetap sukanya banget itu sama si ini. Iya. Nah kalau sampai sekarang menurut kamu efforts kamu yang kamu lakukan ke si cowok itu pernah gak sih kamu lakukan sama mantan-mantan kamu atau pacar kamu yang sekarang? Kalau pacaran sekarang sih lebih kayaknya ya. Oh lebih. Nah tapi kamu tidak menganggap itu jadi cinta pertama kamu? Enggak. Karena kamu Kan juga sebelumnya gue udah pernah pacaran juga. Dan melakukan effort juga. Oh Gue tuh orangnya walaupun suka sama orang dulu ya. Dulu tuh kalau suka sama orang masih kayak suka mikir perlu nggak sih ngelakuin ini gitu. Karena gue juga takut terlihat bodoh banget. Untung aja gue masih di batas bodoh. Bodoh banget. Nah jadi kamu bisa tiba-tiba dia datang gitu sekarang terus kayak ngechat kamu, Sin udah lama gak ketemu nih, terus tiba-tiba mulai untuk PDKT, kamu gimana? Kayaknya gue
nggak tahu ya, karena kan dia yang dulu sama yang sekarang bakal beda kan. Paling cuman kayak iya nyapai sebagai temen, bukan nggak langsung naruh perasaan yang dulu gitu. Oh iya sih, bener. Iya So sih. jual mahal aja dulu. Oh, Ya gitu kan? Sebagai maksudnya. perempuan harus punya harga diri. Betul, ya betul, kan? betul, Walaupun betul. kita cinta banget, cuman kayak Tahu nggak sih si cowok itu kalau misalnya kamu suka sama dia? kayak sih tahu deh. Buktinya temen-temen gue satu sekolah aja tahu. Oh iya. Sampai gue SMA aja gue diledekin kayak dia jadian sama yang lain. Kayaknya yang waktu gue ngikutin dia pulang aja kayak dia tahu gue ngikutin dia. Oke, ampun. Nah kalau lo sendiri gimana tuh? Lo pernah gak sih ngerasain yang sebodoh gue ini? Apa lo paling bodoh? Jangan-jangan. Sudah kamu kan udah tahu jawabannya iya. apa. Biar ada bahan aja. Mancing-mancing ya ternyata ya. Oke, jadi kalau aku sendiri sebenarnya ya sih menurut aku cerita kamu udah cukup unik gitu kan. Tapi sejujurnya kayak nguntitin pulang itu kayak bukan cuman kamu doang deh. Kayak aku juga pernah merasakan itu dari waktu SMP. Nah, tapi menurut aku apa yang aku lakukan ketika aku SMP itu bukan cinta pertama. Cinta pertama aku ini intinya dimulai dari SMA sampai kapan? Sampai minggu lalu. baru bisa kenapa bisa itu tuh pindah hari itu gimana caranya sih? Minggu lalu dari SMA. Jadi udah kurang lebih 7 tahun lebih gitu ya. Iya. Dimulainya efforts pertama itu yaitu ngasih coklat pas waktu Valentine's. Nah awalnya tuh sebenarnya nggak ada niatan suka sama dia, sukanya sama temennya gitu kan. Nah tapi karena saudara-saudara aku kayak petakilan banget ya pada saat itu, terus kayak ih sukanya sama yang ini aja, terus kayak lama-lama dilihat oh iya sih emang lumayan juga. Ya udah akhirnya kalau kamu kan bilang bahwa suka itu dari suka yang lama, terus itu bisa mengindikasikan bahwa ya cuman kagum doang gitu kan. Nah kalau misalnya aku tuh beda, aku tuh sebenarnya kagum dulu awalnya sama dia karena dia tuh udah pintar, terus dia tuh baik, dia tuh orangnya juga bergaul banget, sociable banget orangnya. Pokoknya ya itu deh, dan dia tuh orangnya asik banget gitu. Jadi aku tuh nggak ngeliat tampangnya, walaupun memang sebenarnya dia juga ada tampang, emang dia cakep gitu kan ya. Cakep gimana? banget. Ya efforts pertama aku itu ya ngasih coklat, gara-gara dia suka kayak ngajarin aku gitu kan. Waktu itu matematika. Terus ya udah effort selanjutnya itu yang menurut aku tuh mungkin kamu juga nggak pernah melakukan itu karena bukan cuman efforts aku ke dia gitu, tapi apa yang aku dapat dari hubungan aku sama dia. Walaupun Hubungan halu bos. muka kamu kenapa langsung gitu sih, jatuh hubungan gitu. Enggak, tapi maksudnya hubungan as in friends gitu loh. Ya acquaintance atau friends gitu kan karena kan teman sekelas kan, sempat sebangku juga sebelum dia tahu, sebelum aku kasih coklat ke dia. Waktu itu Valentine dia masih mau sebangku sama aku, setelah aku kasih coklat terus dia nggak pernah mulai sebangku sama aku. Makanya kayak aku sudah menetapkan oh emang dia nggak suka sama aku gitu kan. Tapi ya udah, ya banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya dia ngelihatnya ya kayak B aja gitu kan, tapi aku tuh bener-bener yang kayak sampai simpen nomornya dia, aku tahu alamat rumahnya dia, terus kayak Nggak ngikutin juga tuh. sempat waktu itu lah, cuman kayak waktu itu nggak pernah pas gitu karena dia tuh kalau pulang ke rumah tuh langsung di depan ada angkot ke arah rumahnya gitu loh. Ya udah selalu nyesuain datang ke sekolah itu sama jam datangnya dia, jadi kayak langsung oh jam segini dia datang, aku nyesuain gitu. Terus habis itu Bukannya lu dulu suka telat? iya itu kan dulu. Nah ini dia yang pengen aku kasih tahu nih. Memang waktu itu kan aku pindahan SMA gitu kan, jadi pindahan SMA. Nah jadi memang waktu itu pas waktu masukan SMA itu dari gurunya tuh bilang kan udah ada catatan dari sekolah sebelumnya kan bahwa ini si Ana nih tukang telat banget nih yang kayak gitu kan. Nah tapi saat di SMA aku yang baru itu ya selain daripada gurunya itu udah negur aku dari awal gitu kan, di sini nggak boleh telat ya, nanti kena sanksi gitu sampai bisa dipanggil orang tua gitu kan. Bahkan waktu itu aku 2 kali juga telat dalam 1 bulan, jadi orang tua aku juga udah sempet kayak dipanggil pakai surat gitu kan dari sekolah. Nah tapi yang bener-bener bikin aku berubah itu ya gara-gara dia gitu loh. Jadi aku udah nggak pernah telat lagi. Terus seumur hidup ya aku tuh nggak pernah expect bahwa aku tuh bakal mendapatkan nilai matematika 8 gitu. Jadi kayak bener-bener aku tuh bodoh banget dalam matematika. Iya, tapi gara-gara aku ketemu sama si cowok ini dan aku ngeliat dia juga pinter gitu kan, jadi aku juga merasa bahwa aku tuh gimana caranya bisa keep up sama dia kayak gitu. Jadi kayak seimbang aja gitu ya. Iya, betul banget. Nah kamu sampai gitu gak sih? Enggak sih. Iya. Iya kan? Nah aku tuh sampai kayak ngajak temen sebangku aku waktu itu tambahan gitu, jam tambahan bareng sama guru matematika aku. Terus
terus kayak oh dia nilai bahasa Inggrisnya segini, aku juga harus bisa segini. Sebenarnya itu terlihat seperti kayak saingan kan, tapi sebenarnya aku tuh cuman pengen bisa keep up sama dia, jadi supaya dia tuh bisa recognize aku gitu loh. Ini loh aku tuh juga kayak bernilai gitu loh, karena ya jujur pada saat waktu aku di SMA itu mungkin lo mikirnya gini kali, dia bakal suka sama lo kalau misalnya dia bisa seimbang sama lo. iya ya emang kayak gitu. Nah ini yang pengen aku bilang, karena waktu aku di SMA itu kalau cewek-cewek yang cantik di SMA tuh biasanya bisanya ngedance tapi di akademis kurang gitu kan, atau enggak yang kayak eksis banget tapi di akademis kurang, walaupun nggak semua pukul rata kayak gitu. Nah tapi kok di SMA aku itu ya cewek-cewek di sana tuh yang kayak cantik-cantik terus pinter-pinter, apalagi betul sekali, yang kayak peringkatnya tuh cuma 27, 28 dari 30 siswa gitu, walaupun memang peringkat di sekolah aku tuh kayak cuman beda-beda 0,5, 0,8 gitu kan nilainya gitu. Kayak gue kalau misalnya di situ tinggal kelas kali ya. Ya enggak lah, ya gitu lah. Jadi kayak aku harus bisa banget, sampai akhirnya gue shock banget gitu, MTK gue tuh UN bisa 8,5, itu sesuatu yang wow banget. Iya, dan ini juga sih ada beberapa kebiasaan buruk aku yang memang dari kecil tuh udah terbiasa gitu kan. Nah tapi berubah gara-gara dia. Dulu itu kalau kita masuk kuliah itu kan pasti les gitu kan. Di tempat les aku bareng sama teman-teman SMA aku yang lainnya, aku tuh sampai bener-bener nangis kalau misalnya tahu dia tuh lagi deket sama seseorang yang di tempat lesnya dia juga. Terus habis itu kayak aku tuh sampai, kalau anak-anak lain kan habis kelar les ya pulang gitu kan, aku enggak, aku stay di tempat les aku itu sampai jam 10 malam kayak ngebahas semua soal-soal. Dan tujuannya satu, supaya masuk universitas, pokoknya universitas terbaik yang dimana dia juga masuk situ. Ya udah, jadi kayak aku tuh masuk universitas aku kemarin itu kan semua ya kita kembali lagi bersyukur dong sama yang di atas ya kan, bahwa ya dia ngasih jalan gitu kan, keberuntungan juga sih menurut aku. Nah tapi dibalik daripada itu semua ya dia tuh jadi kayak apa ya, istilahnya kayak jimat aku gitu loh, ya kayak aku tuh bisa bertahan selama SMA, kayak banyak banget dalam hidup aku tuh kayak pencapaian aku tuh bener-bener supaya dia ngelihat yang kayak gitu loh, kayak supaya dia ngeliat. Bahkan sampai udah kuliah pun kan udah gak pernah ketemu kan, itu aku masih suka ngirimin kado gitu loh buat hari ulang tahunnya dia. Bahkan terakhir tuh kayak aku ngirim bunga ke rumahnya dia tanpa nama gitu, kayak no name gitu. Lama-lama jadi serem deh. Malah jadi suka balik. Tapi kayaknya dia nggak tahu sih, maksudnya nggak tahu kalau ngirim bunga itu aku. Nah emang kalau tahu kenapa? Ya kayak aneh gitu nggak sih? Takut gak dibalas ya? Jadi kayak karena gini loh, dari mulai prinsip aku sih gini sih, dia kayak langsung ngejauh, kelihatan banget ngejauhnya, astagfirullahaladzim. Itu bener-bener kelihatan banget ngejauhnya. Jadi ya udah ya, jadi ya aku berpikiran ya memang harus diem-diem, walaupun sebenarnya kayak 3 angkatan juga udah pada tahu gitu loh. Jadi kayak ya udah lebih ke nge-stalk sih, dan dia udah punya pacar gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari tahun sebelumnya dia udah punya pacar juga, ya aku masih suka gitu. Bahkan aku udah ngejalanin beberapa hubungan pun sama orang-orang lain di luar sana, aku tuh masih tetap suka sama dia. Nah itulah yang menurut aku tuh jadi cinta pertama aku. Jadi menurut aku tuh bukan cuman efforts doang ya, karena basically ya cewek itu tuh emang kayak gitu. Cowok tuh juga tahu. Cowok tuh kalau udah suka sama perempuan tapi tuh, dia bakal effort banget. Memang iya. Tapi lebih perhitungan gitu loh, ngerti gak sih? Logika. Iya karena ada logika. Kan cewek kan biasanya logikanya gak jalan, suka agak mampet gitu kan, perasaannya tuh di bawah gitu kan. Jadi kalau cowok tuh lebih gimana ya diperhitungkan gitu, kayak dia juga bakal effort kalau misalnya dia tuh merasa si ceweknya tuh juga mengulurkan hatinya ke si cowok itu gitu. Ya nggak tahu ya di luar sana ada apa nggak cowok yang bisa suka sama cewek itu sampai 7 tahun lebih, ada nggak? Gak tahu sih. Enggak, kecuali kalau misalnya sahabatan ya. Jadi kayak dia tuh menyimpan perasaan sama sahabatnya. Kalau itu mungkin bisa terjadi karena jadi deket terus, sahabatan terus gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak orang-orang kayak kita gitu, kayak 4,5 tahun bahkan hampir 8 tahun gitu kan, suka sama orang tanpa ya nggak ada balasan gitu loh, timbal balik, ya aku rasa cowok juga bakal pergi gitu loh, nggak nyampe setahun. Nah makanya dari pengalaman aku sendiri, cinta pertama itu tuh nggak hanya semata-mata efforts gitu, tapi seseorang yang memang bermakna banget dan bernilai di hidup kamu. Dan itu nggak harus selalu pasangan pertama kamu gitu, karena ya kayak tadi ya menurut aku sih cowok ini tuh bermakna dan bernilai banget karena dia yang bisa mengubah aku dan mempoles aku sedemikian rupa sampai aku saat ini. Itu sih gitu. Tapi enaknya itu ya, suka sama orang tapi malah jadi kasih dampak positif. Ada orang yang suka sama orang malah jadi ke dampak negatif. Bersyukur deh gue pernah suka sama dia, jadi gue bisa masuk universitas ternama. Gue UN-nya bisa dapat 8 walaupun gak terbalas, kan mungkin Tuhan kasih yang terbaik. Asik. Ya itulah beberapa kisah-kisah cinta pertama kita ya. Mungkin
ada yang lebih biasa aja daripada kita. Mungkin gak ada yang sampai nguntitin sampai rumah, atau mungkin gak ada yang kayak gila lo lama banget 7 tahun, 8 tahun bahkan tapi gak terbalaskan. Kalian coba deh bisa cerita di kolom komentar kayak gimana sih sebenarnya cinta pertama kalian, dan sebenarnya berdampak banget gak sih sama hidup kalian. Kalau kamu si cowok itu berdampak gak sih sama kamu? Enggak Ada sih. Gak berdampak apa-apa sih. Cuman gue pernah ngelakuin effort cuma di situ doang. Oh, Dari dulu. Emang kamu juga tipe cewek yang gak terlalu. Karena gue suka mikir gini sih, gue bisa suka sama orang tapi kalau misalnya udah gak kebales, mendingan diem aja, mendingan gak usah lagi. Karena tuh gue punya teman ada dia suka sama orang, tetap dikejar walaupun cowok ini kayak udah ngasih tahu gue udah gak suka sama lo jangan, gue gak suka sama lo, jangan ngejar. Tapi dia tetap ngejar. Tuh menurut gue hal yang lo boleh effort sama orang, tapi bukan berarti lo jadi nurunin harga diri gitu aja. Oh, jadi Iya. sedih. Lo udah tahu nurunin. Tapi Iya. tapi kan si cowoknya nggak tahu nih kalau misalnya aku masuk suka sama dia, dan aku kan juga nggak ngejar-ngejar. Pas dia udah mencoba kayak gak duduk di samping lagi tuh sebenarnya dia udah ngasih tahu kalau gue tuh nggak suka dan gue risih, dan itu seharusnya kita sebagai perempuan tuh kayak oh ya udah biasa aja mulai dari besok. Karena kalau misalnya kita ngejar terus tuh value sebagai perempuan tuh nggak ada jadinya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Sebenarnya Lu tuh enggak gini, lu tuh kayak ngehargain harga diri lu tuh 1.500 nih, dia tuh kayak ngebeli lu tuh cepet gitu. Harusnya lu tuh sebagai perempuan tuh harus bisa. loh, tapi kan balik-balik lagi, untungnya aku tuh bikin dia tuh jadi sesuatu yang positif gitu ya. Kayak Iya tadi aku sih. bilang jimat, tahu nggak apa, sampai aku pernah ikut program pertukaran pelajar, itu semua tuh hanya supaya biar kelihatan sama dia, nggak bohong. Jadi aku tuh salah satu orang di fakultas aku yang bener-bener mahasiswa baru banget, dan itu tuh langsung dikirim dari universitas aku untuk luar negeri. Dan di situ juga bisa jadi cara aku kayak tiba-tiba dia ngechat aku pertama kali dalam hidup aku, dia tuh ngechat aku terus nanya-nanyain tentang program pertukaran pelajar itu gitu loh. Jadi itu kan sesuatu yang kayak Iya. ya sampai segitunya aku effort tuh kayak gue tuh pokoknya bakal terlihat bagus terus sampai suatu saat lu mau ngomong sama gue kayak Makanya gitu. lo tuh termasuk orang yang bersyukur pernah suka sama dia walaupun nunggu 7 tahun, karena lo mengeluarkan jadi prestasi ya kan. Kadang Iya. tuh ada orang yang bodoh jadinya, kayak dia nungguin sampai 3 tahun 4 tahun, jangan sampai ngikutin gue biar kayak anak harus 7 tahun tapi tidak nggak dapet apa-apa, tuh sedih aja lo jadi perempuan kayak Oh, ya iya lo nggak ada sih. harganya banget. Bener gitu sih, kan. dan lagi pula efforts yang aku lakukan itu juga nggak yang kayak bener-bener ngejar-ngejar dia atau Iya, nembak dia tapi gitu kok loh. malah membangun diri lo sendiri. Iya, menurut kamu dia Ih, dia tahu? sampai pindah bangku gitu gimana? Iya, pokoknya gitulah ya Cynthia ya. Jadi Semuanya apa nih? kisah cinta pertama kita. Nasihat kita buat orang-orang yang cinta pertama yang bakal dibutain sama cinta pertamanya itu gimana sih? Mana tuh masih ada orang yang baru pertama kali kayak cinta gitu. Iya sih, nah tapi ya gimana sih? Ya menurut kamu deh kayak gimana? Mungkin gini kali, kalau misalnya kalian lagi jatuh cinta sekarang nih sama orang, baru jatuh cinta mungkin kan, lo harus lihat dulu, ini tuh orang tuh butuh di effortin apa enggak. Mungkin kita boleh usaha, cuman kita juga tahu kapan harus berhenti gitu loh. Di saat kita ada effort sama satu orang dan dia udah bilang sama kita untuk stop, ya kita harus stop. Bukan berarti itu jadi kayak lo patah semangat, itu ya enggak. Cuman maksudnya itu kan udah waktunya lo berhenti, emang lo untuk menghargai perasaannya dia. Kalau misalnya aku sendiri pribadi ngelihat it comes naturally gitu loh. Maksudnya semakin ke depan pas dewasa kamu tuh tahu bahwa oh ternyata itu tuh cinta Iya. pertama kamu gitu. Yang aku ceritain, aku juga pas SMP juga pernah nguntitin orang sampai rumah kan, tapi aku nggak bilang gue itu cinta pertama aku. Ngerti arti kata suka. Itu tau gak dari kapan? Dari aku SD. Bayangin dari SD kelas 5-6 aku udah mengerti suka sama orang, dan ada orang pertama yang aku sukain, tapi I'm not saying that he was my first love gitu. Jadi ambil sarannya Cynthia. Kayaknya menurut gue ya mungkin sekarang ada yang bertanya-tanya kayak gue cinta nggak ya sama dia. Lo akan ketemu ketika lo udah berubah buat dia, lo Dan udah dia ngelakuin juga- effort buat lo, itu fix lo lagi jatuh cinta. Oke, ya bener Iya banget. sih, entah itu lo berubah jadi lebih baik atau lebih buruk, fix lo situ lo lagi jatuh cinta karena lo berusaha mengubah diri lo untuk seorang itu, untuk dipandang sama Iya dia. sih, bener banget, setuju banget. Oke, selanjutnya kita bakal ketemu di episode kedua ngebahas sesuatu yang lebih seru lagi. Yang pasti jangan lupa untuk tetap selalu dengerin podcast Cerita Yuk bareng sama Ana dan juga Cynthia untuk episode kedua. Ketemu lagi, bye-bye!